Pernahkah Anda menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli tiang bambu, kayu penyangga tomat, atau berkarung-karung mulsa untuk menutupi bedengan sayur Anda? Sungguh melelahkan, bukan? Harus terus-menerus membeli bahan yang seharusnya bisa disediakan oleh alam. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan satu teknik sederhana? Selamat datang kembali di saluran kita. Hari ini kita akan membongkar sebuah teknik kuno yang hampir dilupakan oleh tukang kebun modern. Sebuah metode pemangkasan ekstrem yang mampu menghasilkan kayu, tiang penyangga, dan bahan organik tanpa batas dari satu pohon saja. Ya, Anda mendengarnya dengan benar, panen kayu tanpa batas. Banyak orang mengira memangkas habis cabang pohon akan membunuhnya. Tetapi hari ini kita akan membuktikan bahwa hal itu justru akan melipat gandakan kehidupan di kebun Anda. Siapkan diri Anda, karena rahasia dari masa lalu ini akan mengubah cara Anda merawat kebun selamanya. Untuk memahami keajaiban ini, kita harus mundur sejenak ke masa lalu, berabad-abad sebelum adanya toko pertanian yang menjual pupuk sintetis atau plastik mulsa. Pada zaman dahulu, para petani di Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya harus bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat terbatas. Mereka membutuhkan kayu bakar, daun untuk pakan ternak, dan tiang untuk pagar tanpa harus menebang pohon yang membunuh sumber daya itu sendiri. Dari sinilah lahir teknik yang disebut polarding atau pemangkasan tinggi. Prinsip biologisnya sangat jenius, di mana tanaman memiliki sistem cadangan energi yang luar biasa di dalam akar mereka. Ketika bagian atas pohon dipangkas secara ekstrem pada waktu yang tepat, akar yang kuat itu tidak mati. Sebaliknya, energi yang terperangkap di bawah tanah akan meledak ke atas, menciptakan ribuan sel baru yang tumbuh menjadi cabang-cabang muda yang lurus, lentur, dan sangat berlimpah. Sayangnya, seiring dengan munculnya bahan bakar murah dan produk pertanian sekali pakai, kearifan lokal ini perlahan menghilang. Namun bagi Anda yang ingin berkebun dengan cerdas dan malas, ini adalah kunci emas menuju kemandirian. Mari kita mulai dengan membongkar salah satu mitos terbesar yang paling sering membuat para tukang kebun pemula merasa ketakutan. Banyak orang berpikir bahwa memotong cabang pohon secara drastis akan melukai atau bahkan membunuh pohon buah kesayangan mereka. Anda mungkin pernah berdiri di depan pohon Anda, memegang gunting dahan, dan merasa ragu untuk memotong lebih dari beberapa sentimeter saja. Perasaan takut ini sangat wajar, tetapi sayangnya, itu adalah pemikiran yang keliru. Mari kita ubah cara pandang kita dan bayangkan energi di dalam pohon Anda seperti aliran sebuah sungai bawah tanah yang sangat deras. Ketika Anda membiarkan pohon tumbuh liar ke segala arah tanpa kendali, sungai energi itu terpecah belah menjadi ratusan aliran kecil yang sangat lemah. Hasilnya sudah bisa ditebak, Anda hanya akan mendapatkan cabang-cabang yang kurus, daun yang mudah terserang penyakit, dan pertumbuhan yang tidak maksimal. Namun, ketika kita menerapkan teknik pangkas kuno ini, kita pada dasarnya sedang membangun sebuah bendungan raksasa di dalam batang pohon. Kita sengaja menghentikan aliran nutrisi ke cabang tua yang tidak produktif dan memaksa pohon untuk menyimpan semua energi kehidupannya di dalam sistem akar yang kuat. Pohon tidak mati, ia hanya sedang menabung kekuatannya untuk sebuah ledakan besar di musim semi. Teknik rahasia yang sedang kita bicarakan ini dikenal dalam sejarah pertanian dunia dengan sebutan polarding atau pemangkasan ekstrim berkala. Konsep dasar dari metode ini sebenarnya sangat sederhana, namun memberikan dampak yang luar biasa besar bagi kebun sayur Anda. Alih-alih membiarkan pohon tumbuh menjulang tinggi hingga di luar jangkauan Anda memotong batang utama pada ketinggian tertentu, biasanya setinggi dada atau sedikit di atas kepala Anda. Mulai dari titik pemotongan itulah keajaiban alam mulai bekerja dengan cara yang menakjubkan. Pohon yang merasa kehilangan mahkotanya akan merespons dengan cara yang sangat dramatis demi bertahan hidup. Ia akan mendorong keluar puluhan, bahkan mungkin ratusan, tunas baru yang tumbuh lurus dan sangat cepat dari tempat pemotongan tersebut. Tunas-tunas baru ini tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar, seringkali mencapai panjang 2 hingga 3 meter hanya dalam satu musim tanam saja. Bayangkan memiliki pabrik kayu mini tepat di halaman belakang rumah Anda sendiri yang tidak pernah berhenti berproduksi. Anda tidak perlu lagi pergi ke hutan atau toko pertanian untuk mencari bahan baku. Pohon yang dipangkas dengan cara ini menjadi sumber daya abadi yang terus memperbarui dirinya sendiri setiap tahun tanpa henti. Salah satu keuntungan paling langsung yang akan Anda rasakan dari teknik ini adalah
Berhentinya kebiasaan menghabiskan uang untuk membeli tiang penyangga tanaman. Jika Anda pernah menanam tomat yang tumbuh tinggi, kacang panjang, atau mentimun, Anda pasti tahu betapa pentingnya memiliki penyangga yang kuat. Seringkali kita membeli tiang bambu atau tiang plastik yang mudah patah dan lapuk setelah 1 atau 2 musim saja. Dengan memanen cabang-cabang lurus yang dihasilkan dari pohon yang dipangkas secara berkala, Anda mendapatkan suplai tiang yang kuat, gratis, dan sangat berlimpah. Cabang-cabang muda ini sangat mudah dipotong, memiliki bentuk yang lurus sempurna seperti anak panah, dan cukup kokoh untuk menahan beban tanaman sayuran yang sedang berbuah lebat. Anda bisa membuat teralis yang indah untuk kacang polong Anda, atau penyangga berbentuk kerucut untuk tomat kesayangan Anda, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Ini adalah langkah pertama yang sangat cerdas untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada produk-produk pabrik. Kebun Anda tidak hanya menjadi lebih mandiri, tetapi juga terlihat jauh lebih alami dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya, karena semua material berasal dari tanah yang sama. Namun, manfaat dari panen cabang ini tidak berhenti pada sekadar membuat tiang penyangga saja. Mari kita masuk ke rahasia berkebun yang akan mengubah struktur tanah Anda secara permanen. Cabang-cabang muda yang berukuran lebih kecil, yang mungkin tidak cukup kuat untuk dijadikan tiang, adalah bahan baku terbaik untuk membuat mulsa kayu muda. Berbeda dengan serpihan kayu dari pohon yang sudah tua dan keras, cabang-cabang muda ini sangat kaya akan nutrisi, nitrogen, dan gula alami. Ketika Anda memotong kecil-kecil cabang-cabang ini dan menyebarkannya di atas bedengan sayur Anda sedang menciptakan sebuah pesta besar untuk cacing tanah dan jamur menguntungkan di dalam tanah. Jamur-jamur ini akan segera mengurai kayu muda tersebut, mengubahnya menjadi humus yang sangat gelap dan kaya, persis seperti tanah di lantai hutan purba yang subur. Mulsa ajaib ini akan menahan kelembapan tanah, sehingga Anda tidak perlu menyiram kebun setiap hari, sekaligus menekan pertumbuhan gulma liar yang mengganggu. Ini adalah cara paling alami untuk membangun kembali kesuburan tanah yang telah hilang akibat terus-menerus ditanami sayuran. Dan yang paling menakjubkan, semua bahan berharga ini datang langsung dari pohon di halaman Anda sendiri. Bagi Anda yang menerapkan filosofi berkebun cerdas dan malas, teknik pangkas ini memperkenalkan Anda pada metode potong dan jatuhkan. Metode potong dan jatuhkan adalah impian setiap tukang kebun yang ingin hasil maksimal tanpa harus memindahkan bahan dari satu tempat ke tempat lain hingga punggung terasa sakit. Alih-alih memotong cabang, mengumpulkannya, membawanya ke tumpukan kompos yang jauh, menunggu berbulan-bulan, lalu membawanya kembali ke kebun sayur, Anda memotong tahapan yang panjang itu. Saat Anda melakukan pemangkasan, Anda cukup membawa gunting dahan, memotong cabang yang memiliki banyak daun, dan membiarkan daun serta ranting kecil tersebut jatuh tepat di atas bedengan sayur di bawahnya. Alam yang akan melakukan pekerjaan sisanya untuk Anda. Cacing tanah akan muncul ke permukaan di malam hari, menarik daun-daun berharga tersebut ke dalam lubang mereka, dan mengubahnya menjadi pupuk alami kualitas premium langsung di tempat akar sayuran Anda berada. Anda tidak perlu lagi membuat tumpukan kompos yang rumit atau membalik tumpukan tersebut setiap minggu. Anda membiarkan proses pengomposan terjadi secara alami di permukaan bedengan, menghemat puluhan jam kerja fisik yang berat setiap tahunnya. Tentu saja, tidak semua pohon di dunia ini bisa diperlakukan dengan cara pangkas ekstrim ini. Anda harus memilih jenis pohon yang tepat agar keajaiban ini bisa berhasil dengan sempurna. Jika Anda memotong habis pohon pinus atau pohon ek dewasa dengan cara ini, mereka kemungkinan besar akan mati karena tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tunas baru dari kayu yang sudah sangat tua. Untuk kebun sayur dan buah yang produktif, bintang utamanya adalah pohon murbei, pohon ara, atau beberapa jenis semak pengikat nitrogen. Pohon murbei, misalnya, adalah juara sejati dalam teknik ini. Selain memberikan kayu yang sangat melimpah, daun murbei juga sangat disukai oleh ternak dan bisa digunakan sebagai pupuk hijau yang luar biasa cepat terurai. Pohon ara juga merespons pemangkasan ini dengan mengeluarkan tunas baru yang kuat. Yang anehnya, seringkali menghasilkan buah yang jauh lebih besar dan manis pada pertumbuhan baru tersebut. Memilih pohon perintis yang secara genetik memang diprogram untuk tumbuh cepat dan pulih dari kerusakan adalah kunci utama. Setelah Anda menanam jenis pohon yang tepat ini di sudut kebun, Anda secara resmi telah memiliki pabrik biomasa pribadi yang akan hidup lebih lama dari Anda. Rahasia besar selanjutnya dari teknik ini terletak pada penentuan waktu yang sangat presisi.
Memotong pohon pada bulan yang salah sama bahayanya dengan mencabut tanaman dari akarnya. Waktu yang paling ajaib dan aman untuk melakukan pemangkasan ekstrem ini adalah ketika pohon sedang tidur lelap. Di daerah beriklim 4 musim, ini berarti pada puncak musim dingin, dan di daerah tropis, ini seringkali dilakukan pada puncak musim kemarau saat pohon secara alami menggugurkan daunnya untuk menghemat air. Mengapa waktu istirahat ini sangat penting? Karena pada saat itulah pohon menarik kembali hampir semua nutrisi dan gulanya dari daun dan cabang, lalu menyimpannya dengan aman di dalam sistem perakarannya. Jika Anda memotong pada saat pohon sedang tidur, Anda sama sekali tidak membuang nutrisi berharga miliknya. Anda hanya memotong kayu kosong. Sebaliknya, jika Anda melakukan ini saat musim tumbuh sedang berlangsung dengan cepat, pohon akan kehilangan sejumlah besar energi yang baru saja diproduksinya, dan itu bisa sangat melemahkan kesehatannya. Kesabaran adalah kunci. Tunggu hingga daun terakhir gugur. Perhatikan cabang yang membeku atau mengering, dan saat itulah Anda bebas bertindak dengan gunting pangkas Anda. Mari kita bahas anatomi pemotongan itu sendiri, karena disinilah banyak tukang kebun pemula melakukan kesalahan fatal yang tidak disengaja. Ketika Anda memotong batang utama, pohon perlahan-lahan akan membentuk sebuah struktur khusus di tempat pemotongan tersebut. Struktur ini sering disebut sebagai bonggol atau kepalan tangan pohon. Seiring berjalannya tahun dan Anda terus memotong di titik yang sama secara berulang-ulang, bonggol ini akan menjadi semakin membesar, membengkak, dan terlihat sangat unik. Hampir seperti karya seni ukir kayu. Bonggol inilah yang menjadi pusat keajaiban. Ia berisi ribuan mata tunas tidur dan jaringan khusus yang bertugas menyimpan makanan darurat. Aturan emas yang tidak boleh dilanggar adalah, ketika Anda memanen cabang baru di tahun-tahun berikutnya, Anda harus memotong cabang tersebut tepat di pangkal bonggol. Tetapi, jangan pernah sekali-kali memotong atau melukai bonggol itu sendiri. Bonggol tersebut adalah bank energi seumur hidup bagi pohon Anda. Jika Anda merusaknya, Anda menghancurkan pabrik tunas tersebut. Potonglah dengan sangat bersih menggunakan gergaji tajam tepat di atas batas bonggol, dan biarkan keajaiban alam terus berlanjut tanpa gangguan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada musim semi atau saat musim hujan pertama tiba setelah Anda melakukan pemangkasan ekstrem ini? Pemandangan yang akan Anda saksikan benar-benar di luar dugaan dan merupakan salah satu tontonan paling memuaskan bagi seorang tukang kebun. Karena seluruh energi sistem akar raksasa sekarang difokuskan pada satu titik bonggol kecil yang tersisa, terjadilah ledakan kehidupan yang tidak masuk akal. Tunas-tunas baru akan muncul dengan kekuatan yang luar biasa, seringkali memanjang hingga 5 atau bahkan 7 cm setiap harinya. Daun yang tumbuh pada tunas baru ini biasanya berukuran 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dari daun normal pohon tersebut. Hal ini terjadi karena pohon berusaha mati-matian menciptakan panel surya seluas mungkin untuk kembali menangkap sinar matahari. Bagi Anda, daun-daun raksasa ini berarti satu hal, volume biomasa hijau yang luar biasa banyak. Pertumbuhan roket ini membuktikan bahwa energi pohon tidak hilang, melainkan disalurkan kembali dalam bentuk yang jauh lebih segar, lebih hijau, dan 100% siap untuk Anda panen kapanpun kebun Anda membutuhkannya. Mari kita bicarakan keistimewaan daun-daun raksasa yang dihasilkan dari tunas baru tersebut. Dalam dunia pertanian cerdas, daun-daun segar ini bukan sekadar sampah yang harus disapu, melainkan emas hijau murni yang sangat berharga. Daun muda yang diproduksi dengan kecepatan tinggi, sangat kaya akan nitrogen, vitamin dan mineral penting yang telah dihisap oleh akar dalam dari lapisan tanah terbawah. Anda dapat secara teratur memangkas sebagian daun ini selama musim tanam untuk digunakan sebagai pupuk hijau yang disebarkan di sekitar tanaman tomat atau cabai Anda. Karena daun ini sangat segar dan tidak memiliki banyak zat kayu keras, mikroorganisme tanah akan mencernanya dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan minggu, daun-daun tersebut akan benar-benar meleleh ke dalam tanah, melepaskan nutrisinya secara perlahan, namun pasti langsung ke akar tanaman sayuran Anda. Proses ini sama efektifnya dengan menyiramkan pupuk cair mahal dari toko, tetapi metode ini 100% gratis dan jauh lebih sehat untuk tanah Anda dalam jangka panjang. Anda pada dasarnya menggunakan pohon sebagai sedotan raksasa untuk memompa pupuk dari dalam bumi. Kegunaan menakjubkan lainnya dari cabang lurus hasil panen ini adalah untuk menciptakan pagar hidup yang melindungi kebun Anda dari hama, angin kencang, atau pandangan tetangga.
Beberapa jenis pohon yang sering dipangkas dengan teknik ini, seperti keluarga dedalu atau beberapa jenis murbei, memiliki daya hidup yang sangat luar biasa kuat. Jika Anda mengambil salah satu cabang lurus yang baru saja Anda potong dan langsung menancapkannya ke dalam tanah yang lembab, cabang tersebut tidak akan mati. Sebaliknya, ia akan menumbuhkan akar barunya sendiri dan perlahan tumbuh menjadi pohon yang sama sekali baru. Bayangkan potensinya. Anda dapat menancapkan belasan cabang hasil pangkasan ini secara berjejer di sepanjang batas kebun Anda. Dalam 1 atau 2 tahun, Anda akan memiliki pagar hijau yang rapat, hidup, dan memproduksi mulsanya sendiri. Pagar hidup ini akan menyaring udara, menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk untuk sayuran Anda, dan menahan angin kencang yang seringkali merusak tanaman merambat. Ini adalah sebuah bentuk perbanyakan tanaman yang sama sekali tidak membutuhkan biaya, pot, atau hormon penumbuh akar yang mahal. Mari kita bicara tentang angka nyata dan bagaimana teknik ini menyelamatkan isi dompet Anda secara signifikan setiap tahun. Sebagian besar tukang kebun modern terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak berujung. Mereka membeli tanah pot, membeli kompos organik, membeli pupuk cair bervitamin, dan membeli penutup tanah untuk mencegah kekeringan. Semua itu memakan biaya yang sangat besar jika dijumlahkan. Namun, dengan merawat 3 hingga 5 pohon penghasil biomasa menggunakan teknik pemangkasan ini di sekitar kebun Anda pada dasarnya memotong biaya tersebut hingga 90%. Daun dan ranting yang Anda jatuhkan akan terurai menjadi kompos langsung di atas bedengan. Cabang yang dihancurkan akan berfungsi sebagai pelindung tanah yang sempurna. Anda menumbuhkan pupuk Anda sendiri dari sinar matahari, air hujan, dan udara. Uang yang dulunya Anda buang ke toko pertanian kini bisa Anda simpan. Sementara tanah di kebun Anda justru menjadi 10 kali lipat lebih subur dari sebelumnya. Inilah inti dari kemandirian sejati, di mana sistem yang Anda bangun mampu merawat dan memberi makan dirinya sendiri secara mandiri. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ketika membahas teknik ekstrem ini adalah masalah kesehatan pohon. Mitos mengatakan bahwa luka potong yang besar akan mengundang ribuan penyakit, jamur jahat, dan serangga penggerek yang pada akhirnya akan membunuh pohon. Tapi fakta sejarah menunjukkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan mitos tersebut. Pohon-pohon di pedesaan Eropa yang telah dipangkas dengan cara ini selama ratusan tahun seringkali merupakan pohon-pohon tertua yang masih hidup di wilayah tersebut. Rahasianya terletak pada kenyataan bahwa memotong pohon secara ekstrem secara teratur mencegah pohon tersebut menjadi terlalu berat di bagian atas, yang sering menyebabkan cabang besar patah dan merobek batang utama saat badai besar. Selain itu, bonggol yang terbentuk di titik potongan memiliki jaringan perlindungan khusus yang sangat rapat, menjadikannya sangat kebal terhadap pembusukan internal. Jadi, alih-alih memperpendek umur pohon, Anda sebenarnya menghentikan proses penuaan mereka, membuat mereka terus berada dalam fase pertumbuhan remaja yang aktif, kuat, dan kebal terhadap penyakit selama berabad-abad lamanya. Sesuatu yang luar biasa juga terjadi di bawah permukaan tanah yang tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Ketika bagian atas pohon dipangkas secara ekstrem, bagian akarnya juga merespons. Setiap kali tunas baru tumbuh dengan cepat, akar-akar kecil di bawah tanah akan ikut memanjang untuk mencari lebih banyak air. Namun yang paling menakjubkan adalah siklus mati dan tumbuhnya akar halus. Saat pemangkasan dilakukan, sebagian kecil akar halus pohon akan mati secara perlahan dan menjadi makanan bagi cacing tanah di kedalaman tanah. Ini menciptakan rongga-rongga udara berharga di dalam tanah yang padat, meningkatkan sirkulasi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sayur Anda. Seiring bertumbuhnya tunas baru di atas tanah, sistem akar yang jauh lebih kuat dan lebih dalam akan kembali terbentuk. Akar-akar kuat ini berfungsi seperti jangkar dan pompa air, menembus lapisan tanah liat yang keras dan membawa kelembapan dari kedalaman bumi ke lapisan atas tanah. Proses tarik ulur rahasia inilah yang membuat keseluruhan area kebun Anda menjadi luar biasa tahan terhadap musim kemarau yang panjang. Bagi Anda yang menanam sayuran musim panas yang sensitif terhadap panas menyengat seperti selada atau bayam, teknik pohon pangkasan ini menawarkan trik cerdas lainnya. Pada puncak musim panas, matahari yang terik seringkali membuat tanaman sayuran berdaun hijau cepat layu, terasa pahit, atau berbunga terlalu cepat sebelum sempat dipanen.
Pohon-pohon yang dipangkas dengan cara polarding menghasilkan mahkota dedaunan yang sangat rimbun dan lebar tepat di atas kepala, seperti payung alami raksasa. Anda dapat mengatur penempatan pohon-pohon ini di sisi barat kebun Anda untuk menciptakan area bayangan sebagian yang sangat sejuk pada sore hari. Iklim mikro yang diteduhi oleh daun-daun murbei atau ara yang rimbun ini akan melindungi sayuran halus Anda dari sengatan panas ekstrim. Tanah akan tetap lembab lebih lama, dan tanaman sayur Anda akan tumbuh jauh lebih renyah dan sehat. Anda memadukan kekuatan perlindungan dari pohon besar tanpa bayang-bayang gelap dan menakutkan yang sering dihasilkan oleh pohon dewasa yang tidak pernah dipangkas. Sungguh menakjubkan saat kita menyadari bahwa dengan melakukan pemangkasan ini, kita sedang mempraktikkan keterampilan kuno yang dulunya menjadi garis pembatas antara kehidupan dan kelaparan bagi leluhur kita. Pada abad pertengahan di Eropa, seorang petani yang mengetahui cara merawat deretan pohon dedalu dengan teknik potong tinggi ini bisa menjamin bahwa ternaknya tidak akan mati kelaparan saat musim dingin yang panjang dan bersalju. Daun-daun yang dikeringkan menjadi jerami dari udara, sementara cabang-cabangnya menjadi bahan bakar untuk menghangatkan rumah mereka. Saat Anda berdiri di kebun Anda hari ini dengan alat pangkas modern di tangan, Anda sebenarnya sedang terhubung kembali dengan kearifan alam berusia ribuan tahun. Anda tidak lagi hanya bertani untuk kesenangan semata, tetapi Anda sedang menerapkan kembali hukum bertahan hidup mandiri yang telah teruji oleh kerasnya zaman. Ini bukan sekadar sebuah trik kebun yang sedang tren, melainkan sebuah metode pengelolaan ekosistem yang otentik dan sangat berharga yang seharusnya diajarkan kepada setiap tukang kebun di seluruh dunia. Setelah Anda berhasil memanen kumpulan cabang kayu yang melimpah, tantangan berikutnya yang menyenangkan adalah mengelola dan memilah harta karun tersebut. Bayangkan Anda sedang menyortir hasil panen dari pabrik Anda sendiri. Cabang-cabang yang paling tebal dan keras, sebesar lengan Anda, disisihkan untuk dijadikan penyangga struktural utama untuk pagar atau bahkan tepi bedengan yang estetik. Cabang berukuran sedang, yang lurus dan kokoh sebesar ibu jari, adalah kandidat sempurna untuk dijadikan teralis bagi tomat dan kacang polong yang merambat. Sementara itu, ujung-ujung ranting yang masih lunak dan penuh daun hijau bisa langsung dijatuhkan ke tanah sebagai makanan bagi cacing tanah. Pemilahan ini membuat kebun Anda tertata dengan sangat efisien. Anda akan terkejut melihat betapa rapinya kebun sayur Anda ketika semua elemen pendukungnya memiliki warna kayu alami yang seragam, berbeda jauh dengan pemandangan tiang plastik berwarna-warni yang merusak keindahan visual kebun organik yang seharusnya tenang dan menyatu dengan alam. Kita juga tidak bisa mengabaikan aspek keindahan visual dari teknik ini pada musim-musim tertentu. Di musim dingin atau saat pohon menggugurkan seluruh daunnya, banyak orang yang tidak terbiasa mungkin akan melihat pohon pangkasan Anda dan mengira itu adalah makhluk aneh dari planet lain. Siluet batang utama yang kokoh dengan bonggol membengkak menyerupai kepalan tangan di ujungnya memang terlihat sangat aneh dan dramatis. Namun, bagi mata seorang tukang kebun berpengalaman, siluet aneh tersebut adalah lambang dari potensi kehidupan yang luar biasa. Struktur tanpa daun itu memberikan karakter yang unik pada lanskap kebun Anda, menciptakan bayangan berseni saat matahari tenggelam. Alih-alih menyembunyikannya, Anda harus bangga dengan bentuk aneh tersebut. Itu adalah bukti nyata bahwa Anda tidak takut untuk mengendalikan pertumbuhan alam demi kebaikan ekosistem tanah di bawahnya. Segera setelah hujan pertama turun, bentuk aneh itu akan segera disembunyikan lagi oleh ledakan warna hijau yang paling segar yang pernah Anda lihat. Penting juga bagi kita untuk membahas beberapa kesalahan umum agar Anda tidak mengalami kegagalan saat pertama kali mencoba teknik kuno ini. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan adalah menggunakan alat yang tumpul. Memotong cabang berukuran sedang dengan gergaji berkarat atau gunting yang tumpul akan mengoyak kulit luar pohon. Kulit yang terkoyak lambat menyembuhkan diri dan bisa menjadi pintu masuk bagi jamur pembusuk. Selalu asah alat Anda hingga setajam silet sebelum mulai bekerja. Kesalahan fatal kedua adalah memotong terlalu jauh ke bawah hingga melukai leher bonggol, atau sebaliknya, memotong terlalu tinggi dan menyisakan belasan sentimeter kayu mati yang menonjol. Potongan yang menyisakan kayu mati panjang akan membusuk perlahan dan membawa penyakit masuk ke dalam inti batang utama. Buatlah potongan miring yang bersih tepat setengah sentimeter di atas bonggol penumbuh, sehingga air hujan dapat mengalir turun dan tidak menggenang di permukaan luka potong tersebut.
Ketelitian kecil ini akan menjamin umur panjang pabrik mulsa organik Anda. Pada akhirnya, mengadopsi teknik ini bukanlah sekadar perubahan dalam cara Anda memotong dahan pohon, melainkan sebuah transformasi total dalam cara berpikir Anda. Anda sedang mengubah status Anda dari seorang konsumen yang selalu bergantung pada produk pertanian luar, menjadi seorang produser sejati yang mengelola ekosistem kecilnya sendiri. Anda mulai melihat masalah bukan sebagai sesuatu yang harus dibeli solusinya, melainkan sebagai kesempatan untuk memanfaatkan siklus alam yang sudah ada. Kebutuhan akan penyangga tomat diselesaikan oleh cabang murbei. Kebutuhan akan pupuk nitrogen dijawab oleh panen daun yang rimbun. Kebutuhan akan penahan kelembapan dituntaskan oleh lapisan ranting yang dihancurkan. Anda menciptakan sebuah sistem tertutup, sebuah lingkaran kehidupan di halaman belakang Anda sendiri yang menjadi semakin mandiri setiap kali musim berganti. Inilah esensi sejati dari berkebun yang cerdas, efisien, dan selaras dengan kearifan masa lalu yang nyaris terlupakan oleh dunia modern yang serba instan. Jadi, apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini? Memotong pohon buah dan semak Anda secara drastis menggunakan teknik kuno bukanlah sebuah tindakan perusakan yang kejam, melainkan langkah paling cerdas untuk membuka sumber daya tanpa batas. Kita telah melihat bagaimana sebuah batang pohon yang tampak dipotong habis dapat menahan energi luar biasa yang meledak menjadi tiang penyangga gratis, mulsa bernutrisi tinggi, pupuk daun yang kaya nitrogen, dan pelindung tanah yang menyelamatkan hasil panen sayuran Anda dari kekeringan ekstrem. Mulai hari ini, Anda tidak perlu lagi membuang uang dan tenaga untuk hal-hal yang alam bisa sediakan secara cuma-cuma dari sebatang pohon murbei atau ara di sudut kebun Anda. Jika teknik ini bisa menyelamatkan para petani berabad-abad yang lalu, bayangkan apa yang bisa dilakukannya untuk bedengan sayur modern Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika video ini membuka mata Anda, berlangganan saluran kami untuk lebih banyak rahasia berkebun malas yang tersembunyi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang kembali ke cara cerdas masa lalu. Saya ingin tahu, pohon apa di halaman Anda yang siap Anda ubah menjadi pabrik mulsa tahun ini? Tuliskan jenis pohon Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita diskusikan bersama.